Kita lihat sulapan dulu ya Pak. Sah. Kipasnya mana Pak? Hilang Pak. Full overheat ya kan. Wow. Headnya melengkung. Paling sebulanan kumat lagi overheat lagi. Astagfirullah. Pas kita cek ternyata airnya masuk ke dalam lagi Pak. Sampai turun mesin 2 kali Pak. Yang pertama kan turun separuh. Yang di kita turun full. Bahaya dari penggunaan air biasa di sistem pendingin. Air sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hafidiyah, selamat sore. Masih dari bengkel GK Auto yang berlokasi di Wonosari, tidak jauh dari kota Yogyakarta, Sobat Hafidiyah. Yang mau bergabung ke sini untuk servis kendaraan segala merek Jepang, Korea, silakan datang ke sini. Kita bisa lihat di depan ada Daihatsu, ada Nissan, Toyota, dan juga ada Datsun. Di sana juga ada Hyundai dan Honda. Baik, Sobat Hafidiyah, apa yang mau kita bagi di kali ini? Ada Mas Elin yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat Hafidiyah. Mana Pak Taufik? Iya, alhamdulillah Mas Elin. Baik. Jadi sekarang kan lagi musim udara penyakit ini Pak, penyakit Pak. Penyakit. Perpindahan udara Pak. Ya, Oke, berarti perbedaan ini ya, udara panas ke dingin ya. Iya Pak. Terus apa hubungannya sama mesin? Nah kan nggak cuma orang aja Pak. Mobil juga bisa demam Pak. Oke. Nah ini berarti demam ini ya? Iya Kendalanya Pak. demam ya? Kendalanya demam ini Pak. Nah, sebabnya apa? Penyebabnya, jadi kalau demam kan banyak Pak penyebab faktor. Yang jelas kan dari sistem pendingin ya. Yang bermasalah nggak cuma kipas, radiator, terus kebocoran ya kan. Terus kalau yang ini agak unik nih Pak. Ya pernah ada, cuman jarang. Oh, pernah ada kejadian seperti ini tapi jarang. Iya. Oke, baik. Nah, apa itu Pak? Kita lihat, waduh di sini Pak barangnya Pak. Nah, biasanya barang bekas buat ganjel ini Pak. Baik. Nah, apa sih? Water pump. Water pump Pak. Nah. Jadi ini penyebabnya Pak. Padahal ini sumber untuk sirkulasi. Iya, sirkulasinya kan tekanannya kan dari sini Pak. Kita lihat sulapan dulu ya Pak. Sah. Kipasnya mana Pak? Hilang Pak. Tuh Pak. Aduh. Tinggal kayak gini Pak. Baik, kita perlu gali nih. Ini kenapa? Kok bisa jadi ompong seperti ini? Iya, kalau kayak gini gimana Pak? Nah, apa yang mau diputar sama mesin? Iya Pak. Berfungsi nggak Pak? Enggak. Ya dikit Pak. Dikit. Oh. Untuk teman tekanannya nggak tinggi Pak. Iya kan. Terus efeknya apa nih? Nih kita bahasnya dua Mas ya. Iya. Penyebabnya apa dan efeknya apa? Nah. Biasanya kan kalau ada trouble kita ada sebab dan ada akibat ya Pak ya. Oke, baik. Sebab dan akibat. Iya. Sebabnya. Dari sebabnya atau akibatnya dulu Pak? Kita akibatnya dulu. Sebabnya dulu dong. Akibatnya dulu lah. Akibat. Ya udahlah. Ya. Baik. Ini kan keropos ya Pak. Kipasnya habis. Nah, ini akibatnya. Ini kondisinya mobil overheat, ya kan? Wow. Headnya melengkung. Waduh. Ya. Sudah turun. Cuman ini nggak dicek ya kan? Di bengkel sebelumnya ya kan? Udah turun head, turun separuh lah ya kan? Turun separuh, headnya melengkung, udah dipapras, dipasang lagi, dites, dibawa orangnya, jalan ya paling sebulanan kumat lagi overheat lagi. Astagfirullah. Nah, berarti setelah datang ke bengkel kita cek, karena kita lihat historinya dia udah pernah turun mesin, ya kan? Udah turun mesin, pas kita cek ternyata airnya masuk ke dalam lagi Pak. Oh, berarti melengkung lagi? Iya, melengkung lagi. Wah. Nah, melengkung lagi. Kita cek yang paling gampang-gampang dulu Pak, dari kipas, radiator, kebocoran aman. Terus coba kita cek radiatornya kita servis ya kan. Radiatornya kita servis, terus kalian menunggu radiator servis kita bongkar pompanya Pak. Nah, kita bongkar pompanya ternyata hasilnya seperti ini. Jadi akibatnya itu overheat sehingga turun mesin ya kan. Sampai turun mesin 2 kali Pak. Yang pertama kan turun separuh. Yang di kita turun full. Soalnya olinya udah nyampur sama air. Nah, turun full. Nah, penyebabnya ini. Penyebabnya hanya ini. Ya. Jangan hanya Pak. Kalau ini kan fungsi utamanya kan ini Pak. Iya. Biasanya kan kalau overheat kan tujuannya cuma radiator ya kan. Kipas ya kan. Tapi kan jarang Pak ini Pak. Tapi ada. Baik. Kenapa kok bisa kayak gini? Kok bisa kayak gini Mas? Nah, ini bahaya dari penggunaan air biasa di sistem pendingin. Air sumur.
Ya air sumur, kan air biasa lah ya, yang mengandung mineral lah Pak ya, yang mengandung korosif, apalagi air yang udah kecampur air laut kayak itu lebih parah lagi Pak. Iya ya. Air radiator kasih air laut ya. Iya. Biar ada rasanya mungkin Pak. Iya, iya. Nah, jadinya ini sampai keropos, efeknya dia nggak mau muter gitu. Jadi kalau saran ya Pak, saran kalau yang penggunaan air biasa, ini efeknya nggak langsung dirasain Pak. Oh iya ya. Ini Efeknya berapa jangka tahun sih panjang. kejadiannya? Kurang tahu Pak. Ada kalau usia mobil ada berapa tahun waktu itu? Kalau usia mobil sekitar 2011, 2012, berapa tahun. Berarti Cuman kan nggak tahu Pak, dia mulai pakai air biasa berapa tahun kan kita nggak tahu. Ya. Yang jelas efeknya jangka panjang kalau kayak gini. Nah, butuh korosi untuk ngeroposin kipas-kipas kita. kipasnya kan panjang Pak. ini Mas, besi. Iya Pak, itu kan perlu waktu Pak, ya kan. Betul. Apalagi kena tekanan makin kenceng, ya kan, makin terkikis habis, ya kan. Nah, efeknya jadi kayak gini. Baik. Nah, berarti kita udah ketahui bahwa penyebab utamanya itu sebenarnya bukan ininya yang keropos, tapi penggunaan air yang tidak spek di kendaraan. Iya. Iya. Pak. Iya. Nah, Jadi terus pakai air biasa gitu. pakai air apa yang harus kita gunakan untuk mobil Kalau modern bisa sekarang? pakai air coolant Pak. Air coolant. Air coolant. Kalau mau menggunakan air biasa, kan ada juga coolant yang harus dicampur air Pak. Oh iya, Kadang iya, ada yang salah persepsi Pak. Kok ditambah air biasa? Nah, Mas? betul itu. Ada yang Ya. komen itu. Iya. Nah. Kok ditambah air biasa? Air biasanya kan bisa dipakai kayak air aki Heeh. atau air yang Air akinya yang benar nih, air aki yang mana? air aki yang tutup Warna biru. Biru. Yang bukan air aki zir loh Pak. Saya nggak bilang aki zir loh. Aki zir kan yang merah Pak. Oke. Air biasa yang buat kita nambah bisa yang kalau enggak air AC. Air AC. Air AC. Tapi buat nambah-nambah aja ya. Buat nambah-nambah aja. Oh. Tapi terus kalau yang itu ditambah air kan dia udah mengandung ini Pak zat anti korosifnya Pak. Beda sama air yang Air murni. murni. Oke. Air murni kan nggak ada zat anti korosinya. Kayak gitu. Nah, terus kalau tadi ditemukan sampai merusak baling-balingnya ini. Nah, kan nggak mungkin dong Mas, ini rusak baru langsung baru terasa overheat. Apa tidak ada gejala awal sebelum ini masuk ke bengkel menurut Mas sendiri? Kalau gejala awal tetap Pak, kalau overheat itu gejalanya AC nggak dingin. Oke. Kalau gejala awal ya AC nggak dingin, suara mesin jadi semakin kasar. Kayak itu. Terus tenaganya kurang. Kalau berebut udah tahap kedua Pak. Tahap ini udah Itu udah mendekati air udah masuk Pak kalau udah berebut Pak. Air udah masuk ke ruang bakar sehingga mengganggu sistem pembakaran. Kayak gitu. Terus, Kalau seperti ini Mas, itu nggak sampai membuat mampet ini radiator. ya ini Iya. yang sisa-sisa ini yang ikut terbawa nanti akan Masuk ke radiator. ke radiator. Berarti sebelumnya sudah pernah ada pengorokan apa sih? Udah, servis radiator udah 2 kali Pak servis radiator. Iya, nah itu bisa dikasih nggak Mas ke Iya. Sobat Topedia? Gejala-gejala seringnya mampet radiator itu, iya Nah itu Pak, disebabkan. kalau air biasa, pakai air biasa, itu kita harus sering-sering servis radiator. Oke. Kalau enggak, nanti kotoran-kotoran yang hasil korosi itu kan nanti akan menyumbat ke saluran radiator yang kecil-kecil ya Pak. Yang di kisi-kisi turunan itu ya, pipa kecil itu ya. Nah, itu jadi bikin mampet di situ. Bisa juga bikin korosi. Kalau udah mampet jadi korosi. Nah, efeknya jadi radiatornya bocor. Berarti kalau kita itu menemukan radiator mesin sering bocor, itu itu bisa jadi tanda-tanda dari penggunaan air yang tidak spek berarti. Iya Pak. Terus satu lagi Pak tipnya, kalau mau beralih dari air biasa ke radiator biasanya banyak tuh. Wah, berarti harus ganti air radiator air radiator pakai coolant aja gitu kan. Jangan pakai air biasa. Cuman ada tipnya Pak, sebelum ganti kita harus wajib servis radiator dulu. Oke. Servis radiator, terus kalau habis servis radiator itu disirkulasi dulu Pak. Disirkulasi pakai air coolant, ya kan. Jadi nggak langsung di servis radiator pasang, nanti kan kotoran yang di dalam kan nggak terbuang keluar Pak. Iya betul. Nah, harus disirkulasi dulu, dipanasi pakai air coolant, nanti kalau udah kotorannya udah keluar, baru deh bisa dipasang. Terus itu dipantau lagi atau dibiarkan? Dipantau lagi. Tetap dipantau. Soalnya kan banyak part-part yang kayak pipa. Terkombinasi ya. Yang pipa kayak model lama kan, mobil lama kan Pipa. pakai pipa. Iya. Biasanya pipanya yang korosi. Habis itu kena
kena air coolant, kegerus korosinya bisa bocor. Makanya itu harus dilihat dulu part-part yang di jalur sistem pendingin itu ada yang korosi apa enggak. Apalagi yang sifatnya kayak pipa-pipa kecil kayak gitu kan. Kalau mobil-mobil lama kan banyak Pak yang pakai pipa-pipa kecil. Kalau mobil sekarang banyak kan pipa-pipa besar yang pakai aluminium kayak gitu kan. Jarang yang pakai besi. Kalau yang lama kan pakai besi. Nah, kalau sekarang kan banyak kan pakai aluminium. Jadi untuk korosifnya lebih sedikit kan. Nah, kalau dari saran Mas, ini kan kalau sudah seperti ini harus diganti. Ya, wajib Pak. Wajib ya, nggak bisa lagi. Udah nggak bisa di apa-apain lagi Pak. Ya. Nah, ke depan, ini kan berarti mobil yang Mas ganti kemarin itu sudah menggunakan air coolant tuh. Sudah Ya, turun mesinnya kan? Sudah. Kembali ke posisi normal lah ya, standarnya dia. Standarnya dia. Oke, baik. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pemilik setelah dia bongkar mesin, air radiator sudah dijadikan air yang standar gitu kan, sudah tidak pakai air sumur lagi. Apa yang dilakukan ke depannya? Ke depannya yang jelas untuk setiap penggunaan walaupun mobil dalam kondisi normal ya Pak. Iya. Setiap kita harus walaupun ini apa mobil nggak tanpa masalah di sistem pendinginnya nggak overheat, tapi tetap wajib ngecek air, ngecek oli juga penting karena oli. Yang penting itu sih Pak, 2 itu sih. Berapa kilometer sekali kita harus memperbaiki untuk menyervis air radiator? Ngecek air radiator ya Pak. Sebenarnya sih nggak harus berapa sering Pak. Cuman kalau kita manasin mobil pagi, kita kan bisa tuh iseng-iseng buka kap mesin, kan? Iseng-iseng buka kap mesin, lihat di reservoirnya. Biasanya kalau saat kita pakai itu habis kita pakai nih Pak mobil Pak, ini biasanya dia naik. Oh naik. Soalnya kan harus tekanan tinggi dia akan keluar ke reservoir. Nah saat dingin dia akan menyedot kembali. Jadi posisi yang benar ngecek air reservoir radiator itu saat pagi atau saat mesin dingin. Kalau pagi kan bagus Pak buat ngecek semua oli. Oli udah pada turun semua. Jadi semula awal mulanya oli itu berapa liter gitu kan, berapa liter atau sticknya di mana. Kalau pas posisi habis dinyalain kayak gitu kan dia oli masih sisa di atas Pak, masih belum turun semua. Kalau sama kayak radiator, jadi posisi dingin di dalam ini kan yang tadinya keluar karena tekanan tinggi, dia kan kalau saat dingin dia akan menjadi vakum Pak. Di saluran radiator yang saluran pendingin di dalam ini, di luar reservoir, dia akan menjadi vakum, akan nyedot kembali air yang di reservoir. Nah, jadi saat pagi itu pasti dia akan turun, pas saat panas dia naik, pas dingin dia akan turun. Baik. Nah, seberapa aman turunnya air radiator yang ada di reservoir? Ya, itu penting juga Pak. Banyak yang ini Mas punya saya sering berkurang itu, padahal kurangnya cuma dikit gitu kan. Ya bener berkurang tapi cuma dikit. Beda kalau kurangnya kita nambahin setiap 3 hari sampai seminggu nambahinnya 1 liter. Wah, berarti itu kan bahaya. ada kebocoran Pak. Kebocoran ada kebocoran ya kan. Tapi kalau nambahnya cuma sedikit, jadi tadinya batas full, terus cuma turun ke min, itu kan cuma sedikit, paling nggak ada 1/4 liter toh Pak. Itu ibaratnya masih tergolong aman. Tapi kalau normal dia sebenarnya turun nggak sih? Kalau normal mesinnya? Kalau mobil baru tuh kan kadang nggak berkurang-kurang gitu. Pasti Pak. Ada turunnya? Ada turunnya. Cuman sedikit. Kan ada penguapan juga Pak. Oh iya ya betul ya. Ada penguapan juga. Jadi pas dia di sini dia kan kena tekanan, dia kan pasti ada penguapan juga. Ini ada ventilasinya kok. Oh iya. Ada ventilasinya. Ini kan bisa ada ventilasinya Pak, ditutupnya. Ventilasi ini nanti fungsinya buat nanti kalau air radiator sampai penuh dia kan keluar. Ini kan keluar, pasti ada berkurang Pak. Baik, jadi normal ya kalau ada pengurangan yang sedikit tapi ya. Iya, yang penting sedikit aja gitu. Nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Kalau sudah banyak berarti itu ada kebocoran. Iya Pak. Kalau tidak ada yang netes, bocornya di mana? Kalau nggak ada yang netes, nah dicek dulu sistemnya. Biasanya kebanyakan Mas di saluran saya nggak ada yang bocor ya kan. Tapi airnya kurang terus mobil nggak berebet ya. Dicek tekanan juga dicek kompresi juga bagus, jadi headnya aman gitu loh Pak. Headnya aman, cuman di mobil dia memakai sistem heater Pak. Oh, heater pemanas AC. Iya, pemanas kan ada itu. Jadi heater kan fungsinya kan dia memanaskan suhu di dalam kabin dengan menggunakan suhu dari
sistem pendingin. Iya, Jadi di dalamnya kayak evaporator, cuman dialirin sistem pendingin bukan dialirin freon. Kayak gitu. Jadi keluarlah uap panas di dalam kabin gitu ya? iya. Oke. Kebanyakan yang bocor itu di heaternya. Oh. Solusi mahalnya ganti. Solusi murahnya di bypass, jadi dinonfungsikan heaternya. Baik. Jadi jalur yang menuju heater sama keluar heater itu di bypass, itu tuh. bypass. Di bypass. Tapi itu tidak untuk mobil kecil-kecil ya? Itu mobil besar yang memakai itu? Mobil kecil juga ada Pak yang model pakai heater Pak. Oh, tapi premium. Yang kan ada tuh yang di indikasinya di dalam selektor AC ya. Itu ada indikator biru sama merah. Oh, itu tandanya? Iya. Di Serena juga ada. Oh iya, Serena ada. Ya kan? Di Datsun? Di Datsun nggak ada. Nggak ada. Di Mars ada. Ada. Di Mars ada. Di Datsun, Mars, Juk, ya kan. Juk. Berarti itu aja indikatornya ya, merah dan kuning, merah dan biru ya? Merah dan biru. Biasanya indikasinya kayak heater, jadi itu sampai 30 derajat itu kan ada tuh Pak. Kalau dia model digital. Digital. Digital kan ada tuh merah sampai 32 derajat. Oke Mas Elin, baik, terima kasih sudah berbagi pengalaman dan tips dari Mas Elin. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat APD semua. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi review kembali untuk bahaya untuk penggunaan air biasa di dalam sistem pendingin. Ini sangat, ya efeknya seperti ini Pak, efeknya. Tapi ini nggak bisa langsung dirasakan, tapi ini efeknya jangka panjang. Yang selain ini bisa juga ke radiator lebih gampang cepat kotor. Jadi kita harus lebih sering untuk servis radiator. Nah, itu pentingnya coolant di dalam sistem pendingin mobil. Berarti kalau beliau tuh memakai coolant dari awal, insya Allah dia nggak turun mesin ya, gara-gara ini? Tanpa kebocoran ya. Iya. Tanpa kebocoran, tanpa ada sistem kan penyebab dari overheat kan banyak Pak. Ya, salah satunya kan ini. Tapi ini kan jarang, tapi ada. Banyak kan kipas atau radiator. Iya, motor apa namanya? Motor fan itu ya? Motor fan. Iya. Oke. Ya paling gitu aja Pak informasi dari saya. Terima kasih untuk Sobat APD. Semoga ilmu sedikit ini bisa membantu Sobat APD di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.